Mama sudah bisa masak lasanya. Saya juga mulai cari-cari perhatian. Umur 2 minggu. Kian udah bisa apa? Udah bisa nangis, udah bisa ngambek. Kalau minta nenen, udah bisa. Welcome back. Ini waktu bikin video ini udah Kian umur 2 minggu ya. Kamu udah makan? Bagus makannya, pinter ya. Kita lagi habis makan malam. Jadi aku tadi udah mulai bisa masak dikit-dikit ya. Cuman masih belum bisa bikin video gitu karena masih capek banget. Masih capek banget. Ini aja kalau udah habis masak ini. Bentar lagi sih bapaknya mau ke supermarket, cuman aku mau ikut tapi kayak aku capek banget gitu. Gak mau, aku bilang aku nitip aja deh, bikin list aja. Mama sudah bisa masak lasanya. Lekker ya nak? Udah mau habis tuh, udah lebih dari setengah. Satu loyang gede gitu habis. Ya, Papa Asya makan paling banyak karena dia kangen masakan western. Ya. Kalau aku sebenarnya masih banyak stok, masih ada rawon, masih ada rendang, masih ada gulai, masih ada opor, kayaknya semur habis deh. Cuman kasihan ya orang rumah kalau apalagi dia vegetarian, kalau makannya cuma nasi goreng atau kemarin sih udah bikin sayur santan pakai buncis gitu-gitu, cuman kurang nafsu gitu kayaknya. Jadi aku bikin hari ini lasanya, tapi nggak aku videoin. Kemarin juga udah bikin power cheese, enak. Iya enak ya. Buat apa sih ya? Buat tadi pagi sarapan ya, power cheese ya. Al-Kedah setiap hari. Ini kalau udah kayak gini aku lemes. Kenyang tapi lemes, gimana sih? Karena badannya juga terus-terusan produksi ASI ya. Butuh energi banyak untuk breastfeeding. Mungkin mulai merem, nyotin empeng. Hey guys, my papas. Gak boleh. Ngapain kamu? Yeah, my papas photo. Nggak boleh lah. Masa udah selesai makan. Jadi Asya kalau lihat aku lagi gendong Kian, aku barusan sambil makan. Dia maunya juga disuapin sama mama ya tadi Asya. Nggak mau disuapin sama papanya, kenapa? Karena dia lihat mamanya lagi gendong adiknya, jadi dia juga harus mendapatkan perhatian yang sama. Oke nak? Bentar lagi kita mau naik ke kasur ya, ke atas. Jadwal neneknya Kian masih 2 jam lagi, jam 9. Oh ya, kemarin banyak yang bilang kenapa Kiannya nggak ditaruh. Dia kita taruh bun, tapi kalau kita taruh terus dia nangis harus digendong ya Kian ya. Karena dia masih banyak juga reflux gitu loh, kayak gumoh, perutnya nggak enak. Nah itu dia memang harus didiriin gitu, terus disendawain kok abis ASI. Terus dia suka banget nih kalau nempel di ketek mama kayak gini. Tenang ya. Nanti kalau udah pules baru kita taruh, tapi memang ya kebanyakan emang digendong. Dan Asya diem dong, mama lagi ngomong. Saya habis obat anti nyeri buat jahitan operasi. Alhamdulillah makan habis. Iya.
Kian pegangin baju aku loh. Digenggam. Iya, digenggam. Gemes. Iya, kita update aja ya umur 2 minggu. Kian udah bisa apa? Udah bisa nangis, udah bisa ngambek, kalau minta nenen udah bisa gitu. Lucu banget. Kayak Asya ya? Zo, hallo, is het vol lager? Hoeveel plas heb jij wel niet gedaan, schat? Asya juga mulai cari-cari perhatian. Nangis-nangis kayak bayi. Minta pakai pampers lagi, padahal dia tuh udah bisa nggak pakai pampers ya, udah berhasil toilet training. Terus dia sekarang mau pakai pampers lagi. Karena kalau nggak kita pakai pampers dia sengaja pipis di celana sama pup di celana. Dan dia pura-pura, oh mama aku telat. Padahal kalau jadi si kakak Hasya dia caper banget. Walaupun kita nggak kurangin sama sekali ya perhatian kita, itu ya tetap main, tetap disuapin, tetap segala macam. Pokoknya nggak ada yang berubah sejak dia punya adik. Cuma kan kita jadi ada perhatian juga ke adiknya dong. Nah, dia tuh juga jadi pengen balik lagi pakai pampers. Dengan sengaja dia pipis di celana, pupi di celana. Waktu kita nggak pakai pampers tuh berapa hari lalu. Terus akhirnya kita bilang udah Hasya sekarang mau pakai pampers lagi ya kayak baby. Iya, dia bilang gitu. Dan kemarin kata nurse postpartum, si perawat yang datang ke rumah, dia bilang wajar kalau si kakaknya bakalan cari perhatian seperti, iya sayang, seperti pakai pampers dan segala macem gitu. Karena dia lihat si anak bayi ini juga pakai pampers. Harus sabar, nggak boleh dimarahin dia. Pokoknya semuanya seolah normal aja apa yang dia lakukan. Nanti dia akan balik lagi seperti sedia kala kalau dia nggak pakai pampers lagi gitu. Untungnya kita masih ada stok popoknya Hasya. Karena memang kalau setiap malam masih kita pakein popok kan, takut dia ngompol di kasur gitu. Nah kalau untuk Kian udah makin pinter, masih banyak digendong, nggak apa-apa ya. Aku juga suka sih gendong-gendong gini. Aku capek bukan karena gendong ya, tapi karena memang ya badannya kan masih recovery, pemulihan luka pasca operasinya gitu. Masih suka cenut-cenut ya lukanya kalau misalnya kecapean atau kayak gini. Misalnya aku udah bisa masak ya, terus abis itu ya udah aku capek banget, jadi aku nggak beresin dapur. Kalau aku lagi bisa beresin dapur aku beresin. Kalau lagi nggak bisa ya udah aku tinggalin aja, nanti suami aku yang beresin segala macem dapur. Dia juga barusan habis makan dia ke atas lagi untuk ngelipetin cucian. Kita nyuci tuh tiap hari karena ini musim dingin, banyak banget pakai baju berlapis-lapis anget-anget kayak gini. Apalagi bajunya Kian ya sama Hasya kan kotor-kotor pasti tuh. Kalau misalnya Hasya kan habis makan apa belepotan, kalau Kian habis gumoh gitu kan juga basah, pasti kita gantiin. Terus sekarang si Kian ini lagi proses adaptasi untuk merubah malam sama siangnya dia. Jadi waktu di dalam perut dia kan aktifnya malam karena aku diem ya. Kalau kita ibu hamil lagi banyak aktivitas, dia tuh banyak tidur karena dia enak kayak ngantuk gitu, digoyang-goyang dalam perut kan. Nah ketika kita tidur, kita diem, nah bayi kan suka aktif tuh karena itu menjadi kayak siangnya dia. Nah ini Kian ini lagi proses adaptasi untuk merotasi si jam sirkadiannya dia atau jam pagi dan malamnya dia. Jadi kalau siang dia tuh sering banget minta ASI sejam sekali gitu, atau 2 jam sekali, padahal jadwalnya dia kan 3 jam sekali, tapi aku nggak apa-apa tetap kasih aja. Malamnya ini harusnya tuh kayak kita jangan terlalu banyak kasih air susu siang botol gitu ya. Cuma Papa Hasya masih kasih dengan standar yang sama. Jadi kita tuh ada standar, oh umur sekian, umur segini harus 90 mili maksimal, umur segini harus 70 mili, kayak gitu-gitu ada panduannya gitu dari si suster sama rumah sakit. Nah ternyata karena dia dari siang udah terlalu kenyang, malamnya tuh dia udah nggak butuh banyak. Nah kemarin Papa Hasya masih kayak, oh mungkin ini masih sama, dia masih nerima terus nih, ternyata udah kenyang. Jadi banyak gumoh, banyak nangis gitu. Ya dia sih yang begadangin ya, tapi setelah jam 4 atau jam 5 dia pasti teler karena dia nggak tidur kan dari seharian. Dari jam 11 malam tuh kalau aku udah capek banget, aku biasanya udah
jam 11 malam, jam 12 lah paling mentok banget aku udah teler, udah tidur. Nah jadi gantian, ketika dia udah nyerah jam 4 atau jam 5, paling maksimal banget jam 6 aku bangun gitu. Atau kalau Kian udah nangis dan si suamiku udah nggak tahan harus tidur gitu, ya udah kan gantian switch ya. Nanti dia tidur dari jam 5 atau jam 4 sampai jam 9 atau jam 10 pagi. Kayak gitu terus ritme kita. Dan memang ini yang kita lakukan juga waktu sama Hasya sih. Cuma bedanya waktu Hasya itu dia udah bisa skip night feeding ya, udah nggak harus dibangunin tiap 3 jam kalau malam. Itu dari umur 2 minggu karena Hasya dulu babynya gendut banget kan. Jadi dia udah punya cadangan lemak, cadangan makanan yang cukup di badannya. Nah waktu Kian ini agak beda karena dia lahirnya kan 3 kilo 4 ons ya. Kebalikannya dari Hasya 4 kilo 3 ons, dia 3 kilo 4 ons karena memang aku diet dan ada ada diabetes karena hamil gitu. Jadi dia berat badannya lebih normal. Cuma kita memang harus lebih intens kasih dia ASI biar berat badannya naik terus. Kemarin terakhir emang udah naik terus, cuma kita nggak punya timbangan baby, jadi untuk nimbang bayi kan harus ke kayak posyandu gitu ya, harus bikin janji segala macem. Nah iya sayang, aku bilang lah sama suamiku, udahlah beli timbangan bayi aja biar kita tahu perkembangannya gimana. Kalau waktu sama Hasya kita nggak punya timbangan bayi karena waktu itu kita nggak perlu khawatir sama berat badannya Hasya kan, dia udah di kurva paling tinggi dari lahir gitu. Cuma kalau Kian ini kita harus lebih concern kalau berat badannya dia terus-terusan naik gitu, karena dari pas lahir dia udah turunnya lebih dari 10 kilo 10% dari berat badannya gitu. Nah sekarang kita udah jam berapa ini? Oh, udah jam 7 lewat guys. Kalau udah jam seginian aku udah siap-siap menuju kamar lagi. So far rumah aku udah lumayan lah ya, nggak terlalu berantakan banget dibanding waktu aku baru pulang dari rumah sakit gitu. Si suamiku udah bisa lumayan lebih bersih-bersih, beres-beres. Dapur udah nggak terlalu berantakan, cuma masih penuh dengan alat-alat ASI, pompaan segala macem, botol-botol ASI segala macem. Dan aku juga harus banyak pompa. Tadinya aku nggak mau overproduksi, cuma sekarang karena capek banget ya, jadi kasih ASI tuh sering banget gitu loh. Jadi karena kasih ASI sering, badannya jadi capek. Ternyata memang seberat itu kalau aku ingat lagi ya. Ya waktu aku hamil Hasya, Hasya lahir juga mungkin sama ya capek gitu, tapi aku udah lupa. Sekarang kealaman lagi, ya ampun kayak gila ya badanku. Bener-bener badan kita nih, para nyumam memproduksi ASI tuh capek banget loh gitu ya, kayak kerja 24 jam karena badan kita bener-bener produksi terus makanan buat menghidupi si anak ini gitu. Tapi aku bangga banget bisa kasih 2 anakku full ASI. Kenapa? Karena ya kasih ASI bukan kerjaan yang gampang. Ada pengorbanannya, ada perjuangannya, ada rasa sakitnya, ada puting lecet-lecet, sakit sampai kemarin sempat bernanah ya. Waktu Kian ini, waktu Hasya nggak kayak gitu banget. Terus belum pas digigit, walaupun dia belum ada giginya, itu udah sakit gusinya. Terus belum pas lagi bengkak ya, harus dipijit-pijit, lagi ada kelenjarnya yang kayak nonjol dan sakit gitu, harus dipijit-pijit, dimasas, harus mandi air hangat segala macam. Perjuangannya luar biasa, walaupun ini udah jadi ibu yang kedua kali untuk 2 anak gitu bun. Apa sayang? Apa sih? Iya, ya mana ini kamera. Nah aku nggak mau kamu nggak pakai baju di kamera. Dia minta aku boleh nggak pakai baju sambil yoga. Boleh tapi nggak boleh masuk kamera, aku bilang. So bun, sekian dulu ya update Kian umur 2 minggu. Aku harap minggu depan aku udah mulai bisa lebih aktif lagi, bikin video yang lebih bervariasi, bikin video masak dikit-dikit ya. Tapi doain aja karena ini masih transisi yang lumayan berat buat aku untuk bisa kasih Kian full ASI ya. Badannya 24 jam nonstop, nggak berhenti kerja untuk produksi ASI. Jadi pabrik susu. Mau aku taruh dulu Kiannya, dan aku mau mandi air hangat. Tapi aku masih bisa mandi sehari 2 kali, mantap, enak banget.
Ya, thanks for watching. I'll see you guys in my next video. Bye bye. Pas sendiri.